Baik, selamat pagi saudara Bela Gandum di mana saja berada yang sedang menyaksikan channel kami yaitu KJMM Official. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel bisa ada di channel ini dan tentu saja sedikit penjelasan untuk saudara-saudara semua kalau KJMM ini merupakan sebuah komunitas yang digagas oleh anak muda Ambon yang ada di Merauke yaitu komunitas Jujaro Mongare Merauke tentunya. Oke. Ya. Ini di sini saya tidak sendiri tapi saya punya Nyong Gaga, kita senior yang ada di Merauke yang nanti akan kita ajak bercerita atau bercerita dalam bahasa Indonesianya dan disaksikan oleh beberapa anak-anak muda Ambon juga yang ada di studio Bella Studio. Tepuk tangan lagi. Oke. Ya ini udah bilang alih rasa, beta rasa, saya nggak ada apa? Saya nggak ada rasa? Saya nggak ada ade, saya ada ale, saya nggak ada rasa. Oke, baik. Ini gara-gara selamat terpulang Ambon nih. Baik. Pagi ini saya sudah bersama dengan kakak Bapak Benyamin Ihsan Latumahina. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi kakak Frankie, selamat pagi untuk kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, ini karena memang kita tayang di bulan Agustus. Ini luar biasa sekali kita boleh bersama dengan kita punya siapa nih kakak bukan saya bingung juga nih. Beta bingung. Oke, baik. Oke, yang pasti kita mau ini kita buka kakak nih, kakak Beni bisa baca cerita di kita punya channel KJMM Bacarita. Apalagi ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Apalagi mungkin perlu kita ketahui juga kalau orang Merauke mungkin tidak asing, suseng asing lagi kalau Bapak Beni ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Merauke yang menduduki periode dari tahun 2019 hingga 2024 dan juga beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Maluku di Merauke di tahun 2021. Tepuk tangan lagi. Dan saya yakin katong-katong yang di sini nanti akan bisa seperti kakak dia, betul? Baik, ya luar biasa sekali. Tema di Hari Kemerdekaan Indonesia yang digagas oleh pemerintah pusat yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini bagian dari harapan ya. Bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang angkanya belum begitu stabil turun, masih naik turun, termasuk kita juga, katong juga yang ada di Merauke ini. Tetapi dengan adanya tema ini bisa menjadi sebuah motivasi ya kakak Beni ya, sehingga sama-sama kita tetap bertumbuh dan kita tetap tangguh di tengah-tengah pandemi COVID-19 di usia Indonesia yang ke-76. Tapi sebelum kita bicara-bicara bacarita dulu, mungkin sedikit pengenalan dulu. Kalau saya tahu ini kakak Beni ini cuma ketua DPRD dan ketua IKEMA. Tapi mungkin ada profil lain kah yang mungkin kakak bisa bagi untuk katong semua? Ya, terima kasih kakak Frankie, saudara semua di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Merauke. Saya pikir di Merauke paling tidak ya terdiri dari 179 kampung, 20 distrik, pasti setidaknya mengenal saya, terutama mengenal nama. Iya. Walaupun mungkin sebagian belum ketemu ya seperti itu. Nama saya panjang Benyamin Ihsan Latumahina. Nah itu dia, makanya tadi saya bilang nih kayaknya Paci nama nih ada kurang nih. Tapi biasanya nama pendek Beni ya, Beni Latumahina. Cuma sekarang masuk dalam situasi keakraban biasa dipanggil Bella. Bella. Ya, Bella ya begitu. Si ganteng Bella ini ya, bukan si cantik Bella ya. Oke, Bella alias Beni Latumahina. Jadi memang sebelumnya mungkin secara singkat saja ya, sebelum saya masuk terjun dalam dunia politik, saya adalah seorang konsultan ya, konsultan teknik seperti itu karena basic saya dari teknik. Lalu kemudian tahun 2012 saya sudah ditawarkan untuk mulai masuk ikut dalam politik. Lalu kemudian Tuhan memberikan jalan terbuka, tahun 2014 saya sudah masuk menjadi salah satu anggota DPRD 2014 sampai 2019 periode pertama.
dan puji Tuhan apa yang digariskan oleh Tuhan kebetulan pada saat itu sebagai wakil ketua 2 DPRD. Lalu kemudian periode yang berikut lagi 2019 saat ini sampai dengan 2024 Tuhan mungkin masih memakai saya sehingga kemudian posisi itu diangkat satu strata di atas gitu ya sebagai ketua DPR. Walaupun di DPRD itu kita mungkin bekerja sebagai apa ya satu wadah ya yang sifatnya kolektif kolegial sehingga semua saling berkoordinasi berkomunikasi musyawarah untuk mengambil mufakat seperti itu. Baik, luar biasa ya, dan ini menjadi kebanggaan Katong yang ada di Merauke sebagai orang Ambon, betul tidak ya? Betul, iya. Saya juga bangga ketua dewan orang Ambon ya. Baik. Ya, oke, itu sedikit pengenalan ya, saudara-saudara yang lagi saksikan. Kebiasaan 17-an ini agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya yang dimana pasti ada panjat pinang atau mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang meriah, tapi memang di tahun ini atau 2 tahun ini kita semuanya kena musibah dunia yaitu pandemi COVID-19. Tapi mungkin saya pengen tahu kalau Kakak Benny ini kalau dulu 17-an Agustus pasti kecil-kecil dulu suka karnaval toh. Itu biasa jadi apa kalau karnaval? Ini tahun ini terada karnaval tidak jadi ada karnaval ya. Ya saya pikir mungkin beda ya Kakak Frank. Dulu zaman 17-an ya, kita hitung 5 tahun 10 tahun kemarin ya. Sangat beda jauh. Pertama memang dulu kalau 17-an sebelumnya itu kan sudah semangat ya. Baik. Semua bagian daripada lapisan masyarakat ikut mendukung persiapan baik 17-an maupun pasca. Selalu dengan lomba-lomba ya. Kemudian juga semua unsur terlibat, lalu ada lomba gerak jalan ya, kemudian baik dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. Segala macam dibuat begitu meriah ya. Dan itu mungkin terakhir di tahun-tahun 2017 itu kita masih merasakan ya. Tetapi kemudian akhir-akhir ini kita sudah mulai tidak bisa merasakan lagi, menikmati arti sebuah kemerdekaan, proklamasi, hari ulang tahun kita sudah terbatas ya. Kemudian kita masuk lagi dalam situasi pandemi COVID lebih sulit lagi, begitu ya. Baik. Tapi belum justru aku bertanya, kalau biasa karnaval itu jadi apa? Karnaval seingat saya dulu itu di Ambon kah atau di mana? Saya di sini ya. Oh, di Merauke. Di Merauke ya. Saya kebetulan lahir besar. Oh, lahir di Merauke. Ya. Kalau tidak salah tuh pernah jadi polisi ya. Pernah jadi polisi. Oke, baik. Pernah jadi polisi. Itu ya. Memang Kakak Benny cita-cita mau jadi polisi? Tidak juga. Tidak juga. Lihat seragamnya juga cukup bagus ya. Gagah. Banyak pangkat dan lain-lain. Waktu itu belum terpikir ke situ. Okay. Waktu TK dulu SD. Baik. Paling sering jadi polisi ya? Sering jadi polisi. Jadi polisi, tapi sekarang akhirnya jadi anggota ketua dewan ya, begitu ya. Oke. Baik. Ya, tentu saja perbedaan dirasakan juga ya. Artinya Kakak Benny dari cerita tadi kehidupan sehari-hari, kemudian juga dari kehidupan pekerjaan juga ini sedikit ganggu ya. Efektivitas dewan dalam bekerja ya. Mungkin bisa diceritakan sesulit apa saat ini? Yang pasti situasi kita saat ini mempengaruhi agenda kerja. Agenda kerja dewan akan sangat banyak berpengaruh. Baik agenda yang masuk dalam agenda rutin kita, misalnya konsultasi koordinasi ya antara pimpinan dan pusat ya. Baik itu secara melalui provinsi maupun yang pusat. Kadang-kadang kita harus berkonsultasi koordinasi, baik itu masalah infrastruktur, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Biasanya kita bicara pupuk ya, kemudian bagaimana sih pasaran ya. Lalu kemudian apa-apa yang kendala biasa kita berkonsultasi, berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat. Tetapi juga ada agenda-agenda internal yang kemudian terbatas. Misalnya saja ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang kemudian mereka memasukkan surat kepada kita untuk minta kita audiens atau kita hearing, rapat dengar pendapat. Agak susah, kita tidak bisa melaksanakan, semuanya serba terbatas ya. Akhirnya kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Kemudian yang berikut juga masalah fungsi budgeting anggaran. Kita harus rapat kerja, rapat dengar dengan beberapa
dinas, OPD yang berkaitan dengan anggaran juga terbatas seperti itu, sehingga di samping juga kunjungan kerja kita intern lokal ya ke kampung-kampung, ke distrik-distrik, sebenarnya kita berkewajiban juga dengan situasi kondisi seperti ini melihat bagaimana sih ekonomi masyarakat, bagaimana sih kesehatan mereka, bagaimana sih perjalanan hidup di dalam kampung-kampung itu, bagaimana sih cara mengatasi masyarakat kampung yang terpapar COVID. Harusnya kita masuk ke situ, tetapi juga agak sulit karena terbatas dan lain-lain. Terbatasnya ini apa? Terbatas karena memang kita tidak boleh kumpul, kemudian perjalanan juga dibatasi, lalu kemudian kita saling menjaga diri ya, hati-hati dan lain-lain, sehingga ada tugas fungsi kita yang harusnya bisa kita laksanakan juga jadi tersendat seperti itu ketika kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik. Artinya ini menjadi sebuah tanggung jawab sebenarnya Kakak Beni ya, bagaimana masyarakat supili katong, berarti ini katong harus punya tanggung jawab begitu ya. Berarti ada mungkin 1 atau 2 poin yang menjadi kerinduan Kakak Beni yang suatu saat kalau pandemi ini sudah berlalu atau ada kelonggaran, apa yang mau dilakukan sebelum kita break 1 lagu lagi? Iya, saya pikir ada beberapa agenda kita yang menyangkut dengan masalah yang terjadi di masyarakat ya. Pertama masalah anak-anak Aibo yang belum kita angkat mereka, belum kita lihat secara seksama, kemudian belum kita progres dalam penyelesaiannya seperti apa. Yang kedua, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat kita yang berstatus sebagai supir angkutan yang juga berkaitan dengan izin-izin galian C, kemudian pengelolaan kayu, yang kebetulan kewenangan itu ditarik ke provinsi. Nah ini juga kita harus duduk rapat dengar sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Di samping ada beberapa kampung yang harus kita kunjungi dan lain-lain seperti itu. Baik ya. Kita berharap ya ini semua cepat berlalu, setidaknya ada kelonggaran supaya Kakak Beni dengan seluruh unsur dewan bisa memberikan tanggung jawab yang benar melayani rakyat sebagai wakil rakyat, begitu ya? Oke, kita akan jeda karena nanti setelah 1 lagu ini katong kembali lagi bersama Kakak Beni Latumahina dalam KJMM Bacarita. Ya, masih di KJMM Official Channel. Kita masih di Jujaro Mungare Bacarita bersama Kakak Beni Latumahina, Ketua DPRD Kabupaten Merauke saat ini dan juga Ketua Ikemal. Ini sebelum beta tanya tentang memaknai kemerdekaan RI, tanggung jawab beratkah tidak jadi ketua dewan terus ketua Ikemal lagi, pasti ada ketua-ketua yang lain lagi. Ini bagaimana Kakak Beni bisa bagi waktu supaya tetap sehat dan semua pekerjaan bisa dilakukan dengan baik? Ya, pertama memang berat ya, berat. Tapi kemudian kadang-kadang perjalanan hidup kita tidak bisa kita tebak, termasuk dengan status, ya, termasuk dengan jabatan seperti itu. Jadi ketika kemarin mereka melaksanakan pemilihan untuk menentukan pengurus ketua dari Ikatan Keluarga Maluku, saya juga sebenarnya tidak ada pikiran untuk sampai ke sana. Tetapi ternyata dalam pemilihan memperoleh suara yang cukup sehingga kemudian diangkat jadi ketua. Ini berat, beban berat. Artinya kalau di dalam Ikatan Keluarga Maluku kan kita ada 6 etnis ya. Betul. 6 etnis di Merauke, dan saya pikir jumlah
daripada masyarakat Maluku di Merauke paling banyak. Ya, daripada ikatan keluarga lain atau paguyuban yang lain. Nah, oleh sebab itu pasti berat kita menyelesaikan itu. Tapi kalau misalnya kita bisa sama-sama bergandengan tangan, saling topang ya, mau membahu untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi khususnya di ikatan keluarga Maluku, maka saya yakin pasti bisa kita selesai. Walaupun memang secara manusiawi pasti kita banyak kekurangan ya, banyak keterbatasan. Tetapi paling tidak kita meminimalisir kehidupan masyarakat kita Maluku yang ada di Merauke khususnya, untuk paling tidak ada perhatian daripada pengurus Ikatan Keluarga Maluku. Baik, berarti 1 atau 2 program kerja apa yang rencana akan dilakukan? Yang pertama, dalam waktu dekat mungkin kita akan memberikan sembako yang kurang lebih ada 300 paket yang sudah disiapkan. Nah, 300 paket ini nanti kita bagikan ke dalam 6 etnis. Mudah-mudahan bisa terakomodir dengan baik. Nah, ini kembali kepada ketua-ketua etnis lagi, bisa mengakomodir yang betul-betul membutuhkan. Data ya, pendataan. Baik, semoga bisa terrealisasi ya. Iya, sebenarnya tidak beda jauh kayak tugas yang intinya melayani baku dekat begitu ya. Oke, kita ke kemerdekaan RI lagi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Seorang Beni Latumahina memaknai sebuah kalimat ini seperti apa kira-kira? Ya, saya pikir perjuangan kita sekarang dengan kondisi seperti ini ya, apa dituntut untuk kita mungkin lebih bekerja ekstra, berpikir rasional, kemudian jangan pernah menyerah, seperti itu. Justru kejadian pada saat itu, tapi juga kita merayakan 17-an ini, kita harus bagaimana bisa menempatkan diri kita sebagai seorang yang kuat, seperti itu. Ketika kita kuat, kita mengajak sekeliling kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk jangan mudah menyerah, seperti itu. Sehingga anggap saja ini cobaan yang diberikan oleh Tuhan, dan kita punya iman. Selain iman juga harus. Iya, betul. Iya, tidaknya. Sehingga kita bisa mengatasi semua masalah yang kita hadapi sekarang. Baik, luar biasa nih, sebuah motivasi. Tepuk tangan dulu. Oke. Ini anak-anak muda banyak, dan yang nonton channel kita, beta yakin, saya yakin juga pasti anak-anak muda juga banyak, baik yang nonton di Merauke ataupun juga katongku saudara-saudara yang ada di Ambon atau di seluruh dunia yang sedang menyaksikan Jujaro Mungari Bacarita. Bagaimana peran anak muda untuk menyikapi perjuangan kemerdekaan sebagai generasi anak muda, untuk melanjutkan perjuangan katongku pahlawan-pahlawan, apalagi pahlawan-pahlawan Ambon sendiri, Patimura, ya kan? Untuk bisa menjadi anak muda yang punya peranan meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini, kata Beni. Iya, jadi saya pikir memang kalau kita lihat dengan Undang-Undang 40 2009 tentang kepemudaan, apa yang disampaikan adalah bagaimana bisa memperkuat posisi dan kesempatan untuk mengembangkan potensi ya, kapasitas diri dan juga cita-cita. Artinya kalau kita melihat catatan bahwa jumlah pemuda Indonesia saat ini kurang lebih 84 juta orang ya. Artinya kurang lebih 38% dari total penduduk Indonesia. Nah, oleh sebab itu apa sih definisi pemuda? Artinya di dalam catatan individu yang dengan karakter yang dinamis, banyak bergerak, optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Nah, oleh sebab itu pemuda sebagai aset bangsa yang kemudian juga tidak ternilai harganya. Nah, bagaimana sekarang pemuda bisa berbicara? Artinya juga di situ dikatakan bahwa kemajuan atau kehancuran sebuah bangsa itu tergantung juga pada orang muda. Nah, seperti itu yang adalah sebagai agen of change ya, agen perubahan. Nah, saat ini kita lihat pemuda mulai kehilangan jati diri. Nah, artinya bahwa memang kurangnya wawasan kebangsaan, kemudian patriotisme ya, cinta tanah air, berani, pantang menyerah, rela berkorban sudah mulai. Nah, oleh sebab itu maka dibutuhkan satu pemikiran untuk bagaimana kita kembali. Kemudian satu pemikiran untuk menemukan kembali dalam menemukan jati diri bangsa dan negara. Nah, bagaimana kepemimpinan terus kita terapkan juga kepada pemuda. Bagaimana menerapkan intelijensi, daya berpikir, daya berbicara, menalar, menafsir.
ini harus kita tempa. Bagaimana integritas diri, kepercayaan diri, dan lain-lain. Bagaimana sociability, cara ramah sopan terhadap orang tua, santun. Ya. Nah itu yang harus kita tempa. Bagaimana menemukan kembali jati diri pemuda. Mari sama-sama. Baik, dan Kakak Beni siap ya untuk membantu mensupport ya. Support harus. Oke, luar biasa. Karena kalau kita lihat kita pahlawan-pahlawan juga dulu mereka berjuang demi kemerdekaan tuh di usia mereka masih muda ya. Kakak Beni ya, artinya sudah bukan di usia yang senja atau orang tua, tapi mereka pun juga masih muda. Dan bagaimana kamu orang siap ya untuk menjadi anak muda yang berani ya? Berani tampil, mengambil peluang ya kan? Kalau ada buka pencalonan apa, ambil saja organisasi-organisasi, masuk saja begitu ya Kakak Beni ya. Saya pikir begitu. Baik. Harus tetap semangat ya. Oke, siapa tahu Kakak Beni ini bisa dijadikan salah satu sosok yang menginspirasi ya untuk anak-anak muda yang ada di Merauke ataupun juga anak-anak muda Ambon. Kalau Kakak Beni bisa, kenapa kita juga tidak bisa? Oke. Tapi kalau Kakak Beni punya tokoh inspirasi siapa nih? Inspirator? Yang sekarang ya? Ya. Oh beda dengan yang dulu ya? Beda ya. Artinya tokoh inspirasi kita sebelum masuk dalam politik pasti beda. Iya. Sebelum masuk politik itu ya ada sesuatu yang kita gambarkan lebih banyak ke seni ya. Seni. Seperti itu. Seni ya. Nah kalau ketika sudah masuk ke politik maka inspirasi kita yang paling pertama dalam hidup adalah orang tua. Orang tua. Pasti ya. Betul. Harus orang tua. Ya. Kalau kita lihat sekarang maka mungkin Jokowi itu menjadi inspirasi dalam sisi politik ya. Baik. Begitu. Artinya bahwa dia melakukan segala sesuatu tanpa membedakan suku, agama, ras, pembangunan juga ya. Pembangunan juga sampai kita di kehidupan sosial. Oke. Itu juga tidak dibeda-bedakan, semuanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan menjalankan semua roda pemerintahan untuk bisa mengantisipasi semua permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya. Ya. Luar biasa ya. Itu salah satu sosok ya. Sosok yang menjadi inspirator bagi kita. Baik. Ya, karena pasti di antara katong semua pasti ada seseorang yang menjadi sebuah inspirasi, menjadikan itu motivasi untuk kita boleh mengembang jati diri kita sendiri. Tetapi juga memang secara internal, saya pikir kita sepakat ya dengan teman-teman pemuda sepakat bagaimana kita kalau bisa sedikit mengetahui tentang cerita pahlawan-pahlawan Maluku. Betul. Itu juga bisa kita ambil salah satu inspirator ya. Bagi kita pemuda mungkin laki-laki ya. Betul. Mungkin Thomas Matulesi yang kemudian menjadi kapitan Patimura. Ya. Tapi kemudian juga ada Marta Christina Tiahahu. Ya, itu untuk perempuan jadi pahlawan yang kemudian dia berusaha dan kemudian dia dikirim dihukum ya, dihukum dilempar ke Pulau Jawa yang menjalani hukumannya. Tetapi juga bagaimana Thomas Matulesi ya, si Patimura yang kemudian rela digantung ya, dibunuh digantung itu seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu kebanggaan kita juga. Itu menjadi satu motivasi untuk kita bagaimana bisa bekerja tanpa menyerah ya. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemudian jangan pernah menyerah, itu yang paling utama. Jangan pernah menyerah. Harus optimis ke depan. Harus optimis. Jangan menyerah, apalagi belum mencoba lagi menyerah. Ya kalau begitu. Dengan banyak pertimbangan dan lain-lain. Padahal belum melakukan. Itu bilang panakut itu ya. Jangan sampai panakut ya. Harus jadi pemberani ya. Oke, baik. Ini sebelum kita di pertanyaan saya yang terakhir ya, mungkin harapan dan sebagainya ya untuk kita anak-anak muda, anak-anak Ambon dalam memaknai kemerdekaan RI. Ini eksklusif, kita punya program Jujaro Mungare Bacarita di channel KJMM Official. Ini edisi perdana. Edisi perdana. Ini edisi perdana di Bella Studio. Oke, jadi sengaja edisi perdana kita hadirkan Kakak Beni. Kakak Beni mungkin punya pendapat untuk sebuah inovasi dari KJMM sendiri nih, komunitas Jujaro Mungare untuk membuat sebuah channel. Apa pesan yang ingin disampaikan begitu? Iya, saya pikir memang ketika kita ingin terbang seperti Raja Wali, kita harus berhenti berenang bersama bebek. Ya, artinya begini,
Kadang-kadang kita ingin punya kreativitas. Kita ingin inovatif, ada sebuah acara atau sebuah agenda, sebuah target yang kita inginkan. Kadang-kadang kita ragu-ragu untuk maju. Kemudian kita agak sedikit kurang berani. Kenapa? Karena kita melihat ke kiri, kita melihat ke kanan, kita pertimbangkan yang sana, kita lihat yang sana, ya. Banyak begitu gangguan, cobaan kiri kanan yang membuat kita mulai jadi ragu. Yang seharusnya kita melangkah tegap, kita mulai ragu kayak begitu. Oleh sebab itu, mestinya ketika kita inginkan sesuatu, target ke depan lurus, maju, ya. Nanti ketika ada masalah, itulah tantangan. Kita jangan sampai terus kemudian kita menyerah sebelum bertarung. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Siap ya teman-teman ya. KJMM ya, harus siap dong. Biar kita di tanah rantau di kota Merauke, tapi bagaimana kita tetap bisa berguna, bisa berani untuk katong saudara-saudara yang ada di bumi Animha. Ya, harapan dan juga pesan kemerdekaan dari seorang Kakak Beni, panutan kita, katong semua orang-orang Ambon dan juga masyarakat Merauke, apa yang bisa disampaikan? Ya, saya pikir begini teman-teman dan juga pemuda seluruh masyarakat Maluku di Merauke. Kenapa sampai Thomas Matulesi itu kemudian bisa dikalahkan oleh penjajah? Ya, karena apa? Adu domba. Belanda pintar untuk mengadu domba, ya seperti itu. Nah, kita punya kebiasaan karakter ini di bawah dan paling tidak saya pikir kita sepakat masih ada sampai dengan sekarang. Seperti itu. Politik adu domba. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat sekarang kita punya perjalanan kehidupan orang-orang Maluku di Merauke. Pada khususnya saya pikir secara umum ya, kita Maluku susah untuk bisa mengantarkan seorang atau dua orang naik. Karena apa? Semuanya terlalu egois. Individualis ya, seperti itu, sehingga kerjasama, kebersamaan, saling topang itu jarang sekali. Justru untuk menghasut, membuat sebuah masalah itu jarang. Nah, jadi kita itu kalau orang bilang Maluku itu kurang bersatu, sebenarnya itu bukan kelemahan, itu kelebihan kita. Kelebihan kita itu susah bersatu. Makanya di sini bukan saja saya mengajak seluruh masyarakat Merauke untuk bagaimana kita menepis ini. Mari kita bersatu menjadi satu keluarga, tetapi juga pemuda-pemuda Maluku di Merauke ini, mari kita sama-sama bersatu membuat satu keluarga yang harmonis. Begitu banyak tantangan dan cobaan, mari kita tepis mereka, kita bergandengan tangan sehingga kita bisa maju. Lalu kemudian pesan-pesan saya untuk kita semua ya dalam menghadapi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, bahwa Indonesia ini bukan sekedar nama ya. Ada kenangan ya, kemudian ada cerita, ada luka, ada tempat kita berpetualang, ada tempat kita berteduh, ada saya, ada Kakak Frankie, ada kita semua. Nah, kita mencoba bangkit untuk memperbaiki dengan cara yang sederhana dan tak kenal lelah, tetapi juga pantang menyerah. Kita harus keluar dan kita harus menang dari situasi pandemi COVID saat ini. Catatan terakhir, sebenarnya bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang kadang membuat kita menjadi sulit. Ya. Dirgahayu Indonesia, merdeka! Merdeka! Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Beni Tumahina sudah hadir di Bella Studio ya. Dalam katong punya acara yaitu Jujaro Mungari Bacarita di channel KJMM Official. Kami berharap program ini akan selalu berada dan terus ada dengan narasumber-narasumber atau bintang tamu yang bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi melalui cerita-cerita yang luar biasa. Dan pesan kami juga, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng di channel kami KJMM Official untuk menunjang dan memberikan semangat untuk teman-teman atau komunitas Jujaro Mungare Merauke ini berekspresi melalui channel dengan program-program yang sudah disiapkan. Terima kasih dari Studio Bella, kami ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ale rasa, beta rasa, seng ada ale, seng ada rasa. Sampai jumpa, merdeka!